Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Ketemu lagi dalam video kali ini adalah merancang data flow diagram atau DFD. Kita lanjutkan dari video sebelumnya, itu acuan kita adalah aliran sistem informasi yang sudah diusulkan. Dari aliran sistem informasi yang telah diusulkan pada kasus Bengkel Hasan ini, kita rancang berikutnya adalah data flow diagramnya. Jadi dengan mengacu kepada aliran sistem informasi yang telah diusulkan, data flow diagramnya, tapi alurnya sama seperti ini: pelanggan, resepsionis, teknisi, kasir, dan nanti pimpinan menerima laporan. Jadi semua aktivitas di sini akan kita gambarkan ke dalam bentuk data flow diagram. Dan sebelumnya sudah kita buatkan dalam bentuk konteks diagram. Ya, seperti ini konteks diagram yang telah kita gambar pada video sebelumnya. Tetap ada 5 entity ya: pelanggan, resepsionis, kasir, teknisi, dan pimpinan. Jadi sekarang kita akan gambarkan dia ke dalam bentuk data flow diagram. Oke, mari kita gambar seperti biasa. Kita gunakan VCU. Basic program saja. Kita tambahkan dulu more shape karena kita akan gunakan ada simbol divided process nantinya ya, ini. Nah, dalam membuat data flow diagram kita akan menggunakan beberapa entity dengan simbolnya ini. Di sini nanti entity pertama itu adalah pelanggan. Oke, kita kecilkan sedikit. Nah, dari sini akan dibuat di proses dengan menggunakan simbol divided process. Ini memberikan data pelanggan kepada resepsionis atau menyerahkan data ya. Dan kendaraan. Nah, konektornya dalam konektor ini kita tuliskan kata yang menjadi aliran gitu. Ini menyerahkan data, berarti di sini ada data pelanggan dan kendaraan. Jadi setiap konektor nanti akan memperoleh keterangan seperti ini: pelanggan, ada data pelanggan dan kendaraan. Kemudian di sini dibuat menyerahkan data pelanggan dan kendaraan. Nah, keterangannya di sini kita buat 1.0. Jadi maksudnya ini adalah proses pertama level 0. Kegiatan pertama level 0. Ini diserahkan ke mana? Nah, ini diserahkan ke entity berikutnya, yaitu resepsionis. Juga kita buat konektor, isinya juga sama, data pelanggan dan kendaraan. Kita klik 2 kali ya. Data pelanggan dan kendaraan. Nah, yang perlu kita perhatikan, tidak boleh bertemunya entity dengan entity kecuali ada proses di tengahnya. Ini pelanggan, ada proses dulu menyerahkan data. Yang diserahkan adalah data pelanggan dan kendaraan. Kemudian data pelanggan dan kendaraan itu diserahkan kepada resepsionis. Jadi
seperti ini. Nah, dari resepsionis baru dia menginputkan data ini yang kedua ini ya, 2.0. Kegiatannya adalah input data pelanggan dan kendaraan. Nah, jadi di sini kita koneksikan lagi, isinya juga sama, data kendaraan dan pelanggan. Nah, setelah ini baru resepsionis itu menginputkan data pelanggan dan kendaraan itu kemana? Ke database atau data store. Simbolnya adalah, kita cari di sini data store. Nah, ini dia, data store. Kita letak di sini, boleh kita kecilkan dikit. Kita kasih kode di sini D1 di data store atau database yang pertama. Kita hubungkan dengan konektor. Nah, di sini tetap keterangannya adalah data pelanggan dan kendaraan. Oke, untuk lebih jelas boleh kita tambahkan di sini tag. Tambah di sini teksnya, misalnya database pelanggan, atau saja pelanggan. Oke, berarti di sini adalah D1 merupakan data store pertama yang berisi pelanggan atau tabel pelanggan ya. Nah, kemudian alurnya apa lagi? Setelah diinputkan oleh resepsionis ke data store, data pelanggan itu nantinya akan diberikan kepada teknisi. Nah, berarti kita gunakan lagi simbol divided process dulu. Nah, ini adalah kegiatan yang ke 3.0. Kita koneksikan data pelanggan dan kendaraan. Kemudian baru diterima oleh resepsionis, maksudnya teknisi. Sini entity berikutnya adalah teknisi. Data pelanggan dan kendaraan. Kemudian berdasarkan data pelanggan dan kendaraan ini, maksudnya teknisi melakukan pengecekan dari kendaraan yang masuk tadi, kegiatan ke-4. Ya, kita letak di sini aja. Mengecek kendaraan. Geser dulu ke bawah sedikit. Sini keterangannya berdasarkan data pelanggan dan
dan kendaraan. Setelah teknisi melakukan pengecekan terhadap kendaraan, maka teknisi kembalikan lagi keterangan apa saja yang mau diganti, apa saja yang perlu diperbaiki kepada resepsionis untuk dikonfirmasi terlebih dahulu oleh pelanggan. Seperti ini. Keterangannya adalah data hasil pengecekan kendaraan. Dari resepsionis itu akan diberikan kepada pelanggan kegiatan berikutnya adalah yang kelima ya, 5.0. Berdasarkan keterangan dari teknisi tadi, tahu isinya di sini data konfirmasi dulu ya. Konfirmasi perbaikan dan pergantian spare part. Berikan kepada pelanggan. Geser. Ini keterangannya adalah mengkonfirmasi perbaikan dan pergantian. Data konfirmasi ini ya. Dan pergantian. Nah, jadi dari hasil pemeriksaan itu diberikan pada resepsionis, kemudian resepsionis memberikan hasil pemeriksaan tadi sehingga didapatkan data yang perlu diperbaiki. Kemudian dari pelanggan ini berikan lagi hasil persetujuannya bahwa dia setuju, boleh ganti, perbaiki gitu kan, dengan satu divided lagi. Di sini persetujuan dan pergantian. Menyetujui. Berarti di sini yang ke-6. Dan pergantian spare part. Nah, setelah ini dikembalikan kepada resepsionis. Nah, opsinya supaya tidak panahnya tidak bolak-balik, kita boleh gunakan di sini tag proses atau resepsionis yang dikopikan. Jadi duplikat di sini adalah resepsionis.
Jadi simbolnya target proses. Keterangannya persetujuan ya. Oke. Kita geser dulu sedikit. Nah, berikutnya kegiatan lagi adalah yang ke-7. 7.0 itu memberikan persetujuan kepada teknisi untuk diperbaiki. Jadi ini kita singkat konfirmasi aja ya, data konfirmasi. Kemudian di sini juga data konfirmasi. Nah, setelah mendapatkan persetujuan dan data konfirmasi ini, baru teknisi melakukan perbaikan. Itu yang ke-8, 8.0. Melakukan perbaikan dan pergantian spare part. Berdasarkan data konfirmasi tadi. Oke, kemudian dari sini akan didapat data hasil perbaikan dan pergantian spare part. Nah, jadi seperti ini. Dapatlah data hasil perbaikan dan pergantian spare part. Diberikan kemana? Itu diberikan kepada kasir. Jadi kasir akan memperoleh data hasil perbaikan dan pergantian spare part dari teknisi. Kemudian kasir melakukan penginputan data transaksi, menginputkan data transaksi harian, bulanan, dan tahunan. Oke, jadi proses input ini adalah yang ke 9.0. Diinputkan kemana? Kita kasih dulu konektor ya.
Berarti di sini adalah data hasil perbaikan dan pergantian. Jadi kasir akan inputkan ke dalam sebuah data store yang diberi nama data store transaksi. Kita buat di sini D2. Tadi D1 pelanggan. Di sini kita kasih transaksi. Oke. Jadi diinputkan oleh kasir ke data store. Oke, karena pelanggannya berada jauh di ujung sana, kita buat saja duplikat author dengan simbol tag proses ini. Tag proses, kita beri nama pelanggan. Nanti dia akan memiliki tanda hitam ini di ujungnya. Nah, di sini pelanggan akan memperoleh kwitansi. Oke, seperti ini. Ini baru satu kwitansi untuk pelanggan. Berikutnya, dari tabel transaksi ini akan dilakukan penyetakan laporan. Nah, jadi berikutnya adalah edit proses untuk laporan. Oke, kemudian dari tabel transaksi ini, setelah dibuat kwitansi pembayaran, itu akan dilakukan cetakan rekap pendapatan harian yang 11 di 0 merekap laporan pendapatan harian. Nah, kemudian juga akan dilakukan rekapitulasi 12.0 merekap laporan pendapatan bulanan yang ketiga tahunan. 13. Ini semua didapat dari data transaksi. Kemudian setelah dibuat
rekapitulasi ini itu akan dilaporkan kepada pimpinan. Titik terakhir. Pimpinan di sini hanya menerima laporan. Pertama laporan harian, kemudian laporan bulanan, dan laporan tahunan. Laporan harian, laporan pendapatan harian, laporan bulanan, dan laporan pendapatan tahunan. Oke. Dan terakhir, satu lagi laporan yang akan diterima oleh pimpinan itu adalah laporan data pelanggan yang dicetak oleh resepsionis berdasarkan database pelanggan atau data stok pelanggan. Ini yang terakhir ya, mencetak atau merekap. Laporan pelanggan, tak laporan data pelanggan. Ini 14.0 kegiatannya ke 14. Terusnya ini dilaporkan juga kepada pimpinan. Coba ke sini. Setelah kita lakukan pembuatan laporan, ini ada laporan harian direkap sehingga didapat oleh pimpinan. Kemudian ada laporan bulanan, transaksi bulanan direkap, berikan pada pimpinan, dan terakhir laporan tahunan. Nah, selesai sudah data flow diagram yang kita gambar tadi. Terakhir mungkin saya akan coba bacakan lagi dari awal sampai akhir data flow diagram ini dan hal-hal lain yang dirasa penting berkenaan dengan data flow diagram atau DFD. Oke, yang pertama, berawal dari pelanggan. Pelanggan nantinya akan memberikan data pelanggan dan kendaraan kepada resepsionis. Nah, prosesnya adalah dalam simbol divided process ini, menyerahkan data pelanggan dan kendaraan. Sementara di panah ini dituliskan apa data yang mengalir. Data pelanggan dan kendaraan, data pelanggan dan kendaraan, baru dia bisa sampai pada entity berikutnya, yaitu resepsionis. Jadi tidak boleh ada entity langsung bertemu dengan entity tanpa adanya proses yang membatasi di antara mereka. Jadi data pelanggan diberikan dengan proses yang pertama ini ditandai dengan 1.0 sampai kepada resepsionis. Nah, kemudian dari resepsionis, dia data pelanggan tersebut akan diinputkan. Berarti proses keduanya adalah menginputkan data pelanggan dan kendaraan. Diinputkan kemana? Ke data store. Data store pelanggan, simbolnya D1. Yang diinputkan adalah data pelanggan dan kendaraan. Setelah itu, data store akan mengeluarkan satu rangkap data pelanggan dan kendaraan untuk teknisi. Di proses memberikan data pelanggan dan kendaraan kepada teknisi. Nah, di sini teknisi akan melakukan pengecekan terlebih dahulu. Ini 3 ya. Berarti di sini teknisi keempat dulu. 4, pengecekan kendaraan berdasarkan data pelanggan dan kendaraan tadi. Setelah lakukan pengecekan, dapatlah hasil pengecekan kendaraan, berikan lagi kepada resepsionis.
Kemudian resepsionis, data konfirmasi perbaikan dan pergantian spare part. Itu mengkonfirmasi dia kegiatannya. Yang kelima, ini 5. Kemudian diberikan kepada pelanggan lagi, data konfirmasi perbaikan dan pergantian spare part para pelanggan. Pelanggan di sini dari data tersebut akan menyetujui perbaikan dan pergantian spare part kalau dia setuju. Di persetujuannya didapatkan persetujuan pergantian spare part dan perbaikan. Nah, di sini ada resepsionis. Resepsionis di sini sama dengan yang di sini, cuman kita menggunakan duplikat author. Ini simbolnya seperti ini ya. Kita ambil sini tag proses. Jadi namanya duplikat author karena di sini terlalu jauh ya, terlalu berbelit-belit nanti gambarnya, maka dibuat di sini duplikat author pengganti resepsionis. Dan data konfirmasi tersebut diserahkan kepada teknisi, menyerahkan persetujuan perbaikan dan pergantian spare part kepada teknisi. Nah, berdasarkan data konfirmasi ini baru teknisi melakukan perbaikan dan pergantian spare part. Ini yang ke-8, ini kita lihat. Yang ke-8. Nah, setelah dilakukan perbaikan, maka didapatlah hasil perbaikan dan pergantian. Diberikan kepada kasir. Nah, yang ke-9, kasir itu menginputkan data transaksi harian, bulanan, dan tahunan ini. Diinputkan oleh kasir kemana? Ke data store transaksi atau D2 kita buat di sini. Ini data transaksi dimasukkan ke sini semua, diinputkan oleh kasir ke sini semua. Nah, dari sinilah akan dicetak kwitansi pembayaran, memberikan kwitansi pembayaran kepada pelanggan. Ini juga digunakan duplikat author karena pelanggannya jauh di ujung sana. Nah, ini sama dengan hal di sana, diberikan kepada pelanggan. Nah, selain kwitansi ini juga akan dicetak laporan transaksi harian. Jadi mereka laporan transaksi harian by system dari data store transaksi ini. Itu diberikan kepada pimpinan sebagai laporan harian. Kemudian apa lagi? Yang ke-12 itu data transaksi bulanan, itu mereka laporan data transaksi bulanan. Yang ke-12 juga diberikan kepada pimpinan. Kemudian yang ke-13 apa? Laporan pendapatan tahunan. Itu juga diberikan kepada pimpinan. Di sini pimpinan hanya menerima laporan dari data yang ada di data store transaksi. Dan yang terakhir, laporan yang diterima oleh pimpinan adalah data pelanggan. Ini ada data pelanggan ya, dicatat oleh resepsionis tadi. Resepsionis. Jadi mereka data laporan pelanggan, baik bulanan, harian ataupun tahunan. Ini juga dilaporkan kepada pimpinan. Jadi seperti itulah gambaran daripada data flow diagram yang kita buat pada kesempatan kali ini. Terakhir kita bisa kopikan ke Word, Ctrl A saja, kemudian copy, pindahkan ke Word. Kita buat di sini data flow diagram dalam kurung DFD. Tinggal kita pastikan. Oke, selesai. Inilah DFD yang ada di bengkel Hasan. Jadi selesai kita menggambar data flow diagram berdasarkan konteks diagram dan aliran sistem informasi yang diusulkan sebelumnya. Ini bisa dicek video sebelumnya. Memang agak sedikit panjang ya dan agak sedikit rumit. Yang penting kunci-kunci tadi yang kita perhatikan. Tidak boleh bertemunya proses dengan proses secara langsung, tapi dia harus melalui entity, atau tidak boleh juga entity bertemu dengan entity secara langsung, harus dia melalui proses itu. Jadi itulah kaidah-kaidah yang perlu diperhatikan dalam membuat data flow diagram. Ini seperti ini. Tidak boleh ini langsung bertemu dengan resepsionis, tidak bisa. Harus ada proses di tengahnya dan ada konektor yang menghubungkan antara proses dan entity. Oke, saya rasa cukup untuk video kali ini. Terima kasih atas perhatian semuanya. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Kalau ada hal yang perlu ditanyakan boleh dibuat pada kolom komentar. Bila
Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.